Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian membaca permulaan, menulis permulaan, dan berhitung permulaan. Yang pertama yaitu membaca permulaan. Menurut Darwadi pada tahun 2002, membaca permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf sehingga menjadi pondasi agar anak dapat melanjutkan ke tahap lanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu menulis permulaan. Menulis permulaan ialah tujuan sementara yang kemudian diharapkan siswa akan berkembang dan menggunakan kemampuan menulisnya untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pribadinya lebih lanjut. Dan kemudian menurut Profi Udin dan Zuhdi pada tahun 1998 mengemukakan bahwa menulis permulaan difokuskan pada penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan kalimat sederhana, dan tanda baca. Adapun tanda bacanya yaitu berupa huruf kapital, titik, koma, dan tanda tanya. Kemudian yaitu yang selanjutnya konsep dasar matematika. Pembelajaran matematika pada anak usia dini merupakan proses yang akan terus terjadi sepanjang kehidupan anak. Anak membangun pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan orang lain yang berada di sekitar anak. Dan adapun landasan pembelajaran matematika pada anak usia dini yaitu anak dapat mempelajari fakta-fakta, berpikir kritis, anak mampu memecahkan masalah dan bermakna bagi anak. Kemudian konsep matematika anak usia dini itu sebenarnya sudah dipelajari sejak anak bayi melalui suatu kegiatan sehari-hari. Misalnya pada saat bayi sudah dapat membedakan mana suara ibunya dan mana suara orang lain. Kemudian pada 2 tahun anak mulai dapat memilih pasangan pakaiannya sendiri. Melalui kegiatan ini anak mulai membangun konsep mencocokkan. Dan konsep matematika anak usia dini hingga sekolah menengah berdasarkan The National Council Teachers of Mathematics pada tahun 2000 terdapat 5 konsep yang dipelajari oleh anak, yaitu bilangan dan operasi bilangan, aljabar, geometri, analisis data, serta probabilitas. Dan sebelum anak mempelajari konsep matematika tersebut, anak perlu diberikan pengalaman matematika permulaan, yaitu mencocokkan, korespondensi satu-satu, klasifikasi, membandingkan, mengurutkan atau seriasi. Pengalaman matematika permulaan ini merupakan keterampilan dasar dalam untuk memahami konsep matematika selanjutnya. Membahas calistung pada anak usia dini, perlunya pembelajaran calistung diajarkan pada anak usia dini sekarang masih menjadi suatu perdebatan. Ada orang tua yang menyuruh guru PAUD untuk mengajarkan calistung, yaitu alasannya karena untuk masuk SD harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dalam jenjang sekolah SD mereka sudah mendapatkan pelajaran yang banyak, buku paket yang tebal, siswa diajarkan mandiri, dan pada jenjang ini tidak ada kurikulum yang mengajarkan tentang calistung. Seringkali orang tua merasa khawatir jika anaknya tidak membaca, menulis, dan berhitung pada jenjang PAUD, karena menurut orang tua bahwa syarat masuk jenjang SD, siswa harus mampu membaca, menulis, dan berhitung. Pada teori yang dikemukakan oleh seorang psikolog yaitu Jean Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Dari teori di atas dapat disimpulkan
bahwa anak usia dini masuk pada tahap praoperasional. Nah, di mana tahap ini adalah setiap tahap dimasuki ketika otak anak sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Cara berpikir anak tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Dari cara anak berpikir seperti itu, anak tidak bisa dipaksa untuk melakukan calistung karena anak masih memiliki dunia mereka, yaitu dunia bermain. Bila kita dapat menemukan metode yang tepat dan efektif bagi anak usia dini tanpa mengesampingkan kesenangan mereka, kuncinya adalah kita harus mengikuti dunia anak-anak, yaitu bermain. Jadi, pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan, tidak membebani anak sehingga anak tidak merasa terpaksa. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan alat bahan, ada lem, kemudian ada spidol dan penggaris, ada tusuk sate, gambar buah, kertas asturo, dan huruf-huruf, kemudian gunting. Mari kita mulai membuatnya. Yang pertama, kita tempelkan gambar buah menggunakan lem. Kita tempel ya teman-teman, satu persatu. Nah, setelah gambar buahnya selesai ditempel, kita menempelkan tulisan nama-nama buahnya, yaitu seperti apel ditempelkan di sebelahnya apel, kemudian pisang, jeruk, dan melon. Nah, begini hasilnya teman-teman, seperti ini ya. Setelah itu yang selanjutnya kita kasih garis kotak-kotak di bawahnya tulisan yang telah kita tempel tadi. Terus nanti yang selanjutnya yaitu menempelkan huruf-huruf sesuai seperti yang di atasnya. Yaitu di sini kita bisa belajar membaca. Ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa belajar menulis dengan menirukan huruf-huruf yang ada di atasnya.
Kemudian di sini kita juga bisa belajar berhitung dengan menghitung banyaknya buah yang ada di gambar ini. Lalu kita bisa tuliskan di bawahnya kotak tadi. Selesai. Begini hasilnya ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa belajar mengelompokkan warna dan berhitung dengan menggunakan bendera yang dibuat dari kertas asturo dan tusuk sate. Cara membuatnya yaitu kita membuat garis dulu, kemudian dipotong, lalu ditempelkan pada tusuk sate dengan menggunakan lem. Kita lihat ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, di sini cara belajarnya yaitu dengan mengelompokkan warna. Misal merah sesuai dengan merah dan disesuaikan dengan jumlahnya ya. Biru dengan biru, kemudian kuning dengan kuning. Selain dikelompokkan, di sini kita juga belajar berhitung. Ini ya hasilnya teman-teman.